Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وعياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga di kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki ke Baitullah bersama melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kemudian, yang berkat petunjuknya kita semua menjadi orang-orang yang beriman Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, tunduk patuh kepada semua perintah dan larangan Allah dengan tidak dipilih atau dipilah. Tidak kita kerjakan ketika itu dianggap menguntungkan atau memudahkan kita, sementara ditinggalkan manakala dianggap merepotkan atau merugikan kita. Sehingga dalam beribadah kepada Allah kita pilih-pilih yang suka dikerjakan, yang tidak suka ditinggalkan. Padahal konsekuensi sebagai seorang muslim adalah ketika itu menjadi perintah, maka suka atau tidak suka kita harus kerjakan. Dan ketika itu menjadi larangan, suka atau tidak suka kita harus tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, mengingatkan kita semua agar bertakwa dengan sungguh-sungguh dan berbekal dengan ketakwaan. Artinya bahwa takwa mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahwa ketakwaan adalah menyerahkan segala persoalan hidup kita kepada Allah, agar kita diberi solusi oleh Allah dari segala persoalan hidup kita. Dalam Al-Quran dijelaskan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang menyerahkan segala persoalan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dia bertakwa, berikhtiar
sesuai dengan ketentuan Allah, maka Allah yang akan memberikan solusi, Allah yang memberikan jalan keluar dari segala persoalan hidup kita. Dan kemudian Allah datangkan rizki dari tempat yang tidak kita duga sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kehidupan dunia ini adalah kenikmatan yang sedikit. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mata'un qalil. Di dalam ayat yang lain disebutkan, ad-dunya la'ibun walahun, bahwa kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. Akan tetapi permainan ini, kenikmatan yang sedikit ini dikejar oleh manusia seolah-olah kenikmatan yang abadi. Mereka berjuang mati-matian untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang sedikit, untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang digambarkan oleh Allah sebagai permainan dan senda gurau. Tetapi kita tidak pernah mendengar ada orang yang berjuang mati-matian untuk bisa menggapai husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Bustanul Arifin karya Imam An-Nawawi, di situ disebutkan qala ba'dul ulama asbabul muqtadiyah li su'ul khatimah arba'ah. Di kitab tersebut disebutkan bahwa tanda-tanda seseorang akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi su'ul khatimah atau mati tidak membawa iman Islam, ada 4. Dan keempat tanda ini mudah-mudahan tidak ada pada kita sehingga kita bisa menggapai husnul khatimah. Yang pertama, orang yang bisa diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah atau mati tidak membawa iman Islam, at-tahawanu bis shalah. Orang yang menggampangkan sholat. Dia sholat, tapi sholat bukan menjadi prioritas. Ketika masuk waktu sholat, dia sibuk dengan pekerjaannya. Dia masih bisa katakan masih ada waktu. Sampai kemudian waktunya habis, masuk waktu sholat berikutnya. Ini yang dimaksud menggampangkan sholat. Dan orang yang demikian potensi matinya dalam kondisi tidak membawa iman Islam. Kenapa sholat begitu penting? Kenapa sholat menjadi barometer seseorang bisa mati dalam kondisi su'ul khatimah, kematian yang jelek? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya mengingatkan, awwalu ma yuhasibu abdi indallahi yaumil qiyamah as-salah. Fa'in salihat salihah sa'iru amaliha, wa in fasadat fasada sa'iru amaliha. Rasulullah telah mengingatkan bahwa kelak pertanyaan pertama yang akan diberikan Allah kepada seorang hamba pada hari akhirat adalah perkara sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka persoalan yang lain baik. Kalau sholatnya buruk, maka persoalan-persoalan yang lain pun buruk. Karenanya sholat menjadi barometer amal soleh kita. Karenanya jangan gampangkan sholat. Ketika masuk waktu sholat, segeralah kita sholat. Tinggalkan kehidupan dunia barang sesaat. Tidak lama. Sholat itu tidak lebih dari 5 menit atau 10 menit. Tetapi kita konsisten. Dengan sholat, Allah menjamin kita, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat akan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga dengan itu amalan-amalan yang lain menjadi baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tanda yang kedua, seseorang diwafatkan dalam kondisi su'ul khatimah wa syarbul khamr. Orang yang terbiasa meminum minuman keras, maka ini akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi su'ul khatimah.
minum-minuman keras, bisa juga berupa obat-obatan, bisa juga berupa yang dihisap, yang disuntik. Ini semua termasuk kategori khamr, karena dia mampu menghilangkan kesadaran manusia. Dan kalau ini terjadi pada kita, maka kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi su'ul khatimah. Karena itu kita perhatikan bagaimana Rasulullah mengingatkan tentang bahayanya khamr. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, al-khamru ummul khaba'ith, bahwa sesungguhnya yang memabukkan itu adalah puncak dari segala kerusakan. Kita bisa menyaksikan bagaimana seseorang yang sudah kehilangan kesadarannya, dia mampu melakukan apa saja tanpa rasa malu dan rasa takut. Dia bisa merampok, dia bisa membunuh, dia bisa berzina, dia bisa mencuri, bisa melakukan apa saja perbuatan-perbuatan yang buruk tanpa rasa malu dan takut. Karena itu tidak berlebihan ketika dikatakan seseorang yang hilang kesadaran adalah orang yang sudah kecanduan, rusak kehidupannya dengan sesuatu yang memabukkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini sudah muncul juga bagaimana narkotika dimasukkan ke dalam cairan vape, di mana kita melihat di Singapura dan di Malaysia ini sudah menjadi warning. Yang dulunya vape itu regulasinya sebagai tembakau, maka sekarang sudah menjadi narkotika. Kenapa demikian? Karena banyak anak-anak muda yang mengisap vape, tapi kemudian dia hilang kesadaran, bahkan tidak sedikit yang kejang-kejang dan kemudian wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tanda su'ul khatimah yang ketiga adalah wa uququl walidain, berbuat durhaka pada kedua orang tua. Maka kalau ini terjadi pada kita, maka kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi su'ul khatimah atau mati tidak membawa iman Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Durhaka kepada orang tua, ada kalanya kita sering lupa. Kita bisa membentak orang tua kita. Seorang ibu pernah ditanya, adakah yang lebih sakit dari melahirkan? Dia katakan ada, ketika dibentak oleh orang yang dilahirkan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak ada hak yang lebih besar setelah hak Allah kecuali kedua orang tua. Karenanya dikatakan wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pengertian berbuat baik kepada orang tua dalam beberapa tafsir disebutkan itu termasuk menjamin kehidupan orang tua, menafkahi orang tua, itu termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lebih jelas Allah sebutkan, imma yablughana 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā 'uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan apabila dalam usia lanjut mereka ada dalam pemeliharaanmu atau salah satunya ada dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu membentak mereka. Jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka. Dan berkatalah dengan keduanya dengan perkataan yang mulia, perkataan yang menyenangkan. Beruntung kalau kita masih memiliki kedua orang tua. Kunjungi dia. Kalau jauh, telepon dia, tanyakan kabarnya.
Jangan datang kepada kedua orang tua kita ketika kita tertimpa musibah. Ketika susah, kita datang kepada orang tua kita minta doanya. Tetapi ketika senang, lupa gak pernah dikunjungi orang tuanya. Ditelepon pun tidak. Tapi kalau lagi susah, datang sama orang tuanya. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Dan ini yang dikategorikan durhaka. Ketika anak susah, orang tua akan lebih susah. Karena itu jangan pernah ceritakan kesusahan kita pada orang tua kita. Ceritakan kebahagiaan kita pada orang tua kita. Datang dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang mulia, buat orang tua kita senang, buat orang tua kita tersenyum. Ajak ngobrol orang tua kita. Ingat ketika kita masih dalam buayan ibu, ketika masih kecil, ketika mungkin waktu itu kita belum bisa mendengar, tetapi ibu kita menimang-nimang kita, mendoakan kita, menyolawati kita, agar kita tumbuh dewasa menjadi anak yang berbakti, anak yang berguna. Padahal saat itu kita kecil, belum ngerti dan belum bisa mendengar. Ibu kita ngomong sendiri. Ketika orang tua kita sudah lanjut, dia pun sama, ingin diajak ngobrol sama anaknya. Karena itu kalau ada kesempatan, segera datang. Kalau jauh, telepon tiap hari, tanyakan kabarnya. Kalau ada rezeki, berikan rezeki kepada kedua orang tua. Karena sebaik-baik rezeki itu dinafkahkan kepada kedua orang tua dan kemudian kepada kerabatnya. Kalau masih ada lebih, berikan pada fakir dan miskin yang lainnya. Tapi kalau sudah tidak ada, cukup untuk membahagiakan kedua orang tua dan kerabat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tanda su'ul khatimah yang keempat, yaitu wa'idha'ul muslim. Orang yang menyakiti hati saudara muslimnya. Ketika kita pernah melukai seseorang, maka segeralah minta maaf. Karena urusan ini tidak selesai dengan kita memohon ampunan kepada Allah. Urusan ini akan bergantung kecuali diselesaikan dengan sesama manusia. Rasulullah mengingatkan, al-muslimin man salimal muslimun min lisani wa yaddihi. Bahwa seorang muslim adalah orang yang selamat dari muslim lainnya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Ketika kita mendolimi seseorang dan kemudian tidak minta maaf, dan orang tersebut sakit hati, maka dia bisa sujud di bumi, mengetuk pintu langit, berdoa untuk orang yang menyakitinya. Dan doa orang yang terzalimi tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika kita punya masalah dengan saudara kita, segeralah minta maaf, selesaikan mumpung masih di dunia. Jangan tunggu nanti di akhirat. Dan kita, orang yang dizalimi, ketika saudara kita meminta maaf, maka harus depan lapang dada memaafkan permintaan maaf itu. Kabulkan. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tertulis di dalam hadis qudsi. Nabi Allah Musa bertanya, "Ya Rabbi, ayyu min abdika a'azzu alaik?" Wahai Tuhanku, siapa orang yang paling mulia dalam pandanganmu? Qala, maka kemudian Allah berkata, alladzi idza qadara afwan, yaitu orang yang apabila dia mampu membalas dendam tetapi kemudian dia memaafkan, maka itulah orang yang mulia dalam pandangan. Jadi yang bersalah segera minta maaf, yang didolimi pun memaafkan, sehingga selesai urusannya di dunia,
tidak tunggu sampai di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari 4 sebab yang menjadikan kita wafat dengan tidak membawa iman Islam atau su'ul khatimah. Kita tidak boleh menggampangkan sholat. Kita jangan sampai kecanduan minum-minuman keras dan sebangsanya. Kita juga tidak durhaka kepada 2 orang tua kita. Dan kita pun tidak mendolimi sesama saudara kita, agar kelak kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'al lil muttaqina imama. Rabbana aghfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina dhillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrallahi akbar.